Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita karena hari ini kita memperingati hari Natal. Hari Natal tidak sekedar musim kehidupan, tidak sekedar season, tetapi hari Natal adalah hari di mana Tuhan selalu memperbarui hidup kita, memberikan pencerahan, menerangi kegelapan dunia ini. Dan hari ini kita akan memperingati sebagai umat beriman dengan segala gereja di seluruh dunia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan terkhusus hari ini, hati kami limpah dengan syukur. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh memasuki masa raya Natal. Dan hari ini kami sungguh berbahagia bersuka cita dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia karena kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari Natal di mana di dalam sepanjang Natal ini Engkau membawa kami ke dalam perenungan-perenungan yang penuh dengan makna. Perenungan-perenungan yang mengajarkan hal-hal spiritual sehingga kehidupan kami makin serupa dengan Kristus. Kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang sudah lahir di dunia ini Tuhan. Engkau memberkati kami dan setiap kami yang menyaksikan di kanal YouTube gereja kami. Engkau berkati di mana saja di tempatnya masing-masing, bahkan kapanpun mereka mengasihi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk perekaman serta proses pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Engkau memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang kami peringati pada hari Natal ini, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan pada perayaan hari Natal ini sesuai dengan gereja GKMI Eklesia, yaitu hendaknya terangmu bercahaya. Hendaknya terangmu bercahaya terambil teksnya dari Matius, Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, pada masa raya Natal ini kita tidak bisa lepas dari cahaya terang. Terang itu sendiri adalah identitas dari Tuhan, di mana di dalam Kejadian dikatakan Tuhan itu menjadikan terang dan terang itu jadi. Maka di sini lebih pas dikatakan Tuhan itu memanggil terang itu dan terang itu jadi lalu mengalahkan suasana kekacauan pada waktu itu. Dan pada kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember yang kita peringati hari ini saudara-saudara, kita kembali diajak untuk mencermati lebih dalam tentang narasi suci di dalam Injil, tentang kelahiran Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu. Melalui kelahiran Yesus, dunia akan berubah dengan begitu besar, dan melalui kelahiran Yesus itu, terang dunia itu dipancarkan. Sehingga melalui terang itu ada harapan, ada sukacita. Bangsa yang berada di dalam kegelapan itu akan merasakan sukacita yang besar. Saudara-saudara, ketika saya kelas 3 SMP begitu ya, masa remaja, saya pernah terjebak begitu ya. Jadi saya mau pulang kampung tetapi salah perhitungan sehingga saya sampai di dalam bis itu sudah agak sore begitu. Sampai tempat penurunan itu saudara-saudara sudah mulai matahari terbit. Matahari sudah terbit, mulai gelap dan saya harus
pulang ke desa saya. Mau tidak mau, berani tidak berani, takut atau tidak, saya harus pulang ke tempat tinggal saya di desa. Nah, masalahnya saudara-saudara, dari tempat penurunan bis sampai ke tempat saya itu melewati hutan dan melewati setidaknya 2 sungai yang dangkal. Dan di situ saya benar-benar meyakinkan diri, menguatkan diri di dalam Yesus. Saya akan memasuki hutan ini dan melewati tengah hutan sendirian. Di dalam malam-malam yang begitu gelap, saudara-saudara, tidak ada rembulan, benar-benar gelap. Rasa takut itu mulai muncul. Nanti kalau ada ular, nanti kalau ada babi hutan, nanti kalau ada perampok, nanti kalau ada hal-hal yang benar-benar menakutkan, nanti kalau ada hantu. Saudara-saudara, ketakutan itu muncul ketika saya berada di tengah hutan dan tidak ada cahaya sama sekali. Tetapi saya harus maju. Nah, saudara, ketika sudah hampir sampai di sebuah desa, di situ ada obor kecil, ada terang yang kecil itu, hati saya sangat bersuka cita. Rasa takut yang begitu kuat di dalam diri saya melihat obor itu, rasa takutnya langsung hilang, plong, saudara-saudara. Pada obor kecil. Tetapi di dalam kegelapan, sekecil apapun terang itu membawa dampak yang luar biasa. Saudara-saudara, demikianlah peristiwa Natal itu. Di dalam peristiwa Natal ini kita harus memahami bahwa cahaya itu sudah turun. Cahaya itu sudah ada. Dan sekecil apapun momen Natal yang sederhana, penuh dengan kesederhanaan di antara orang-orang yang ada pada waktu itu, baik Yusuf dan Maria itu ada keluarga yang sangat sederhana. Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang sangat sederhana. Tempat-tempat yang dihuni oleh Yusuf dan Maria itu pun tempat sederhana. Tempat kelahiran Yesus pun itu ada tempat yang sederhana. Dalam kesederhanaan itu, justru ketika ada cahaya walaupun sederhana, tetap membawa sukacita. Ada harapan. Dengan cahaya itu dikatakan bahwa dunia ini membutuhkan terang. Dan terang itu tidak boleh disembunyikan, tetapi terang itu harus keluar. Bercahaya. Cahaya yang diberikan oleh Mesias, Sang Putra Natal itu, bukan terang yang menyilaukan, tetapi terang yang meneduhkan. Justru dengan terang itu menarik begitu banyak orang untuk datang kepadanya. Bukan sebuah terang dari dunia, sebuah terang yang justru menimbulkan keselioan, membuat mata sakit, dan justru tidak membawa dampak apa-apa. Yesus sebagai terang dunia yang sudah kita peringati pada masa raya Natal ini, saudara. Dia membawa keteduhan bagi dunia lewat harapan yang dibawa. Saudara-saudara, melalui perenungan ini apa saja yang kita dapatkan, pengajaran-pengajaran rohani yang perlu kita cermati supaya kita itu bisa berperan nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Peran apa yang bisa dinyatakan di dalam kehidupan yang bisa mencas lagi kerohanian kita, spiritualitas kita untuk makin semangat bercahaya bagi dunia itu. Yang pertama adalah menerangi kegelapan dosa. Menerangi kegelapan dosa. Saudara-saudara, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu terdapat rentang waktu yang sangat lama, kurang lebih 400 tahun. Dalam masa 400 tahun itulah orang-orang para ahli sejarah, ahli BPK mengatakan itu adalah masa-masa kegelapan. Masa apa sebuah periode yang penuh dengan kegelapan. Mengapa dibilang kegelapan? Karena di situ Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak membuat mukjizat. Tuhan tidak mengutus utusannya. Tuhan tidak menyatakan diri melalui malaikat atau makhluk-makhluk surgawi. Nihil selama 400 tahun itu. Tetapi ketika Yesus itu lahir, disitulah benar-benar ada sebuah cahaya yang membuat harapan dunia itu bersemi. Ya, dengan kelahiran Yesus itu seakan-akan Tuhan mengatakan bahwa dunia ini tidak bergerak menuju kebiasaan. Tidak bergerak menuju kebinasaan,
tetapi bergerak pada sebuah momen yang baru, yaitu keselamatan. Dengan Yesus yang lahir di dunia itu, terang itu menerangi seluruh jagat raya sampai kepada pernak-pernik detail kehidupan itu, termasuk dosa, kejahatan, kesalahan, noda yang ada di bumi ini, yang sebelumnya tertutup rapat, tetapi ketika Yesus itu lahir terbuka dan diterangi, sehingga dosa-dosa itu ditelanjangi begitu rupa. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa ketika Yesus lahir itu, saudara-saudara, orang-orang Israel itu berada di dalam puncak-puncak penantian. Mereka itu juga berada pada puncak-puncak kesengsaraan, kejenuhan akan penantian itu. Di dalam kelahiran Yesus itu sekaligus cahayanya menerangi dosa. Dan disinilah ketika Yohanes Pembaptis mengabarkan tentang kelahiran Yesus itu, orang-orang Israel, mereka diserukan oleh Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Dengan bertobat itu mereka siap melihat, menyambut dengan hati akan kedatangan Mesias di dalam diri Yesus itu. Menerangi kegelapan dosa itu adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Mesias itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kedatangan Mesias itu menyadarkan bahwa dunia yang gelap ini membutuhkan pertobatan. Dosa tidak serta-merta membuat orang itu saudara-saudara sadar akan dosanya. Tetapi setiap pribadi yang menerima Yesus yang lahir pada hari Natal itu, orang itu sontak disadarkan tentang dosa-dosanya, tentang kehidupannya. Dan melalui karena itu diterangi sedemikian, orang itu membawa pada sebuah penyesalan, lalu dia bertobat. Jadi saudara-saudara, Yesus ketika lahir, dia pun menelanjangi banyak orang-orang yang sesungguhnya hidup di dalam dosa, namun mereka hidup biasa-biasa saja. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana Herodes yang begitu beringas, yang begitu parno, yang begitu tidak ingin disaingi, begitu serakah. Begitu juga dengan orang-orang Farisi di dalam keahliannya, begitu juga dengan Taurat. Di dalam pengetahuan teologi Taurat yang sangat mumpuni dan begitu leader pada waktu itu. Tetapi dengan kelahiran Yesus, ada dosa yang bercokol dan itu telanjang. Saudara-saudara, justru disinilah terang itu bercahaya dan menerangi sisi-sisi gelap manusia itu, supaya manusia itu bertobat. Saudara, dosa apa yang selama ini masih gelap di dalam diri kita? Kiranya melalui kelahiran Yesus itu meneranginya dan menggiring kita kepada pertobatan yang sejati. Sebuah pertobatan yang benar-benar membawa kehidupan kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Kelakuan kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik. Menjadikan kita manusia-manusia yang benar-benar berbudi luhur. Kelakuannya itu menjadi yang baik. Gaya hidupnya itu memberikan berkat dan dampak positif bagi orang lain. Itulah yang dimaksud dengan ketika Tuhan itu menerangi kegelapan dosa. Yang kedua, saudara-saudara, menunjukkan adanya harapan. Saudara-saudara, jelas Yesus itu memberikan harapan. Di sini dikatakan kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara, tidak dikatakan kamu itu akan menjadi terang dunia. Kamu akan menjadi terang dunia, bukan. Tetapi tegas Tuhan mengatakan kamu, diri kita, bukan orang lain, saudara-saudara, adalah terang dunia. Terang itu selalu berbicara tentang pengharapan. Karena terang selalu beroposisi, berlawanan dengan kegelapan. Ketika penciptaan, ketika Tuhan Yesus belum lahir di dunia, dikatakan kegelapan itu menyelimuti seluruh permukaan bumi. Tetapi ketika terang itu datang, terang itu memisahkan antara gelap dan terang. Kekacauan itu
sudah menjadi sesuatu yang teratur. Jadi terang itu adalah menunjukkan adanya sebuah harapan. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diterangi, sudah dicerahkan, hidup kita diubahkan. Ada satu tugas yang luar biasa yang diberikan kepada kita dan kita diingatkan lagi pada masa raya Natal ini, yaitu kita adalah pribadi-pribadi atau agen-agen yang bercahaya. Maksudnya apa? Membawa berita ada harapan. Dunia ini yang diramalkan begitu gelap, yang diramalkan adanya begitu resesi hebat, yang diramalkan dengan berbagai hal-hal yang negatif, saudara-saudara. Kita harus mengabarkan tetap ada harapan. Di dalam Yesus yang sudah lahir pada masa raya Natal ini, kita kembali diingatkan untuk berseru kepada dunia. Ada harapan. Dunia tidak berjalan dalam kebinasaan, tetapi dunia berjalan di dalam sebuah pengharapan besar di dalam Kristus itu. Resesi ya resesi, tetapi ada harapan di dalam Kristus. Banyak ahli-ahli ekonomi IMF, analis-analis ekonomi mengatakan pada tahun 2023 resesi. Oke, itu prediksi. Namanya prediksi itu tidak pernah presisi. Maksudnya ramalan itu kadang-kadang tidak pernah persis terjadi. Kadang meleset. Makanya ada yang mengatakan prediksi itu kan permainan diksi aja, permainan kata. Ya itu kan orang lain. Apapun ramalan, segelap apapun masa depan, bahkan hari ini segelap apapun kehidupan kita, jangan pernah putus asa. Ada harapan di dalam Kristus itu. Biarlah terangnya itu menerangi hati kita. Menerangi masa depan kita. Menerangi pikiran-pikiran kita. Menerangi emosi-emosi kita. Supaya kita itu diterangi dari jerat kekhawatiran. Jerat kegalauan. Jerat penakutkan. Tetapi melalui terang firman itu, Mesias ingin mengatakan ada harapan. Saudara-saudara, kita harus meyakini bahwa diri kita adalah orang-orang yang harus menyatakan terang itu. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bak gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini jelas sebuah panggilan bagi kita bahwa kita itu harus bercahaya. Ya, kita harus benar-benar menerangi dunia ini dengan harapan-harapan yang diberikan oleh Mesias. Memang dunia ini memberikan harapannya sendiri. Ada teori-teori, bahkan ahli-ahli ilmu pengetahuan, psikologi, macam-macam para motivator, mereka punya versinya sendiri terhadap pengharapan. Tetapi kita orang-orang berfirman, kita berada di dalam keyakinan-keyakinan akan harapan yang berbeda. Disitulah kita itu mungkin tidak bisa menerangi keseluruhan. Tetapi kita itu bisa bersandingan dengan mereka. Membawa dampak yang baik, setidaknya orang yang lain itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu melihat bahwa ada terang abadi yang membawa pengharapan sejati. Yaitu Yesus Kristus. Yang tercermin melalui kehidupan kita. Inilah saudara-saudara yang dimaksud. Kita itu harus menunjukkan adanya harapan. Tuhan Yesus sudah menunjukkan adanya harapan pada waktu itu. 2000 tahun lebih dia lahir dan menunjukkan kepada dunia. Dan sudah dibuktikan sampai hari ini. Dan pengharapan itu terus menerus dipelihara oleh gereja, diberitakan sampai hari ini. Bahwa di dalam Yesus itu ada harapan. Saudara-saudara, sebelum berbicara harapan kepada dunia, apakah kita hari-hari ini merasakan harapan itu masih ada? Apakah harapan dalam diri kita itu sudah redup atau sedang meredup atau menyala-nyala semangat? Tetapi melalui mimbar pada masa raya Natal ini, hari ini, saudara diingatkan lagi ada harapan di dalam Kristus. Harapan itu tidak pernah redup. Tetapi harapan itu terus-menerus berkarya bagi siapapun saudara
yang menyandarkan hidup saudara kepada Kristus. Dia lahir untuk kita, biar dia lahir tidak hanya di bumi, tetapi dia lahir di dalam setiap hati kita masing-masing. Yang ketiga, saudara-saudara, berjalan bersama Sang Terang. Di dalam Yohanes dikatakan, akulah terang dunia. Orang yang berjalan di dalam Yesus itu tidak akan merasakan kegelapan, tetapi berjalan bersama dengan terang itu. Apa yang dimaksud dengan berjalan bersama dengan terang? Jadi hidup kita itu benar-benar mencerminkan bahwa pribadi kita itu selaras dengan siapa yang kita sembah, yaitu terang itu. Saya bacakan ayat 16 demikian. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang ini diikatkan dengan perbuatan. Perbuatan itu tidak sekedar perbuatan, tapi perbuatan itu harus baik. Baik itu yang bagaimana? Ribet lagi kan? Standar kebaikan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Yang didasari dalam setiap perbuatan, tindakan, kelakuan kita itu didasarkan pada kasih kepada Yesus Kristus. Kalau orang mengasihi Yesus Kristus, apakah orang itu berbohong? Ya enggak juga. Kalau orang itu mengasihi Yesus, hatinya diisi dengan Yesus, Yesus itu sudah lahir di dalam hatinya. Masa orang itu berkata kotor, berkhianat? Ya enggak mungkin. Kalau orang itu berjalan di dalam terang firman Tuhan, kalau orang itu menunjukkan jati dirinya yang benar, kalau orang itu berjalan bersama terang itu, yang enggak mungkin orang itu hidupnya mabuk-mabukan. Yang enggak mungkin orang itu hidupnya serong. Yang enggak mungkin orang itu berlaku di dalam persinahan. Tetapi orang yang berjalan bersama terang, orang itu dimampukan untuk bercahaya. Bercahaya berarti orang itu bekerja, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sebuah pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan dan mempunyai dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebuah pekerjaan dikatakan baik yaitu apabila pekerjaan itu tidak melawan firman Tuhan. Pekerjaan itu harus didasarkan kepada hati yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, lalu hidup kita memuliakan Bapa di surga, disitulah kita itu benar-benar memenuhi panggilan. Hendaknya terangmu itu bercahaya. Kita sama-sama belajar di sini, masalahnya Natal. Tuhan sudah menunjukkan segala yang terbaik bagi kita. Tugas kita hari ini adalah, marilah kita bekerja sedemikian untuk memberikan perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Memuliakan Bapa itu bukan sebuah kegiatan rohani yang asketis di dalam sendiri, tidak pernah keluar-keluar. Oh enggak. Tetapi memuliakan Tuhan itu, orang itu harus keluar. Perbuatan yang baik itu tidak ditunjukkan kepada orang-orang yang cuma dikasihi. Tetapi perbuatan baik itu juga berbicara, ditunjukkan kepada orang lain. Baik orang itu yang mengasihi, beda golongan, orang itu yang memusuhi sekalipun, perbuatan baik itu harus ditunjukkan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, saudara. Bekerjalah sedemikian rupa untuk menghasilkan uang. Tetapi kalau kita tidak bisa menghasilkan uang, baiklah kita bekerja sedemikian untuk menghasilkan kebaikan bagi sesama. Entah bagaimanapun caranya, kebaikan yang kita berikan kepada yang sesama itu akan mencari jalannya sendiri untuk mendatangkan kebaikan serta kebahagiaan bagi kita. Akhirnya melalui kebahagiaan dan melalui perbuatan baik itu kita bisa memahami bahwa jalan bahagia itu tidak sekedar dari uang. Tidak dari bekerja menghasilkan uang.
tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan. Hari Raya Natal ini marilah kita peringati dengan sungguh-sungguh, dengan penuh koreksi. Biarlah Natal ini yang memperingati kelahiran Yesus yang luar biasa itu tidak diisi dengan rutinitas selebrasi-selebrasi yang tidak ada faedahnya. Jangan dianggap sebagai season atau sebuah musim kehidupan saja. Tetapi baiklah kita berusaha sedemikian rupa, berusaha sekeras-kerasnya untuk mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Biarlah pada musim Natal ini kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan rohani yang luar biasa antara Allah yang di surga yang sudah lahir di bumi ini. Dan kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa bagi Tuhan. Saudara-saudara, biarlah Natal ini membawa dampak yang luar biasa bagi kita. Selamat Natal tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Biarlah cahaya yang kita miliki bersinar menerangi bumi, menerangi semesta, menerangi sesama. Amin.